Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Begitu juga saya yang di sini dalam kondisi sehat selalu. Oke, konten kali ini di pagi hari ini konten saya adalah ingin menjelaskan tentang masalah zikir ya, zikirullah, zikir mengingat Allah. Jadi perlu saya jelaskan dulu di sini ada 12 manfaat zikir ya yang telah saya catat di dalam laptop saya. Berhubung saya bekerjanya sehari-hari di bidang laptop ya, itu tidak jauh dari hadapan laptop, maka segala urusan pun dengan laptop ya. Oke, 12 macam manfaat zikir itu di sini akan saya jelaskan ya, sahabat. Jadi kita harus tahu, paham dan jelas dulu apa sih manfaat zikir ini gitu. Biar mantap kita membacanya dan mengamalkannya. Yang pertama yaitu manfaat zikir. 1. Diberi kebahagiaan setelah mati. Yang kedua, amalan yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, selalu diliputi kebaikan. Yang keempat, menyehatkan otak. Yang kelima, memberi ketentraman. Yang keenam, menghapus dosa. Yang ketujuh, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Yang kedelapan, dijauhkan dari jin. 9, melancarkan rezeki. 10, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, mengontrol diri. Jadi kita bagi orang yang berzikir bisa mengontrol diri yang berlebihan ya, emosi yang berlebihan, emosi yang meluap-luap, emosi yang meledak-ledak, itu bisa kontrol dengan kita membaca zikir setiap hari, baik lisan maupun di dalam hati. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam firman Allah surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman ya, berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah. Berzikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi di sini sudah jelas tertuang ya, dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat 41 bahwa kita itu dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir kepadanya, menyebut namanya, mengagungkan namanya. Lafadznya yang berbunyi Allah, 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 itu diantaranya ya. Salah satunya boleh yang pendek, yang simple, boleh kita amalkan lafadz itu, Allah, 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 sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah, biar kita selalu ingat kepada Allah, biar kita selalu dekat dengan Allah, dan kita jadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah ya. Jangan jadi orang yang jauh dari agama, jangan orang yang jauh dari Allah. Kalau orang tidak mengamalkan zikir, tentu orang itu akan jauh dari Allah, jauh dari agama. Tapi insya Allah kita sebagai orang pengamal zikir ya, yaitu amalan yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan itu pun sudah disunahkan oleh Rasulullah untuk selalu kita amalkan sehari-harinya, yaitu berzikir mengingat Allah
zikirullah, Allah, 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 dan lain-lain. Banyak ya, seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu Allah wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Di antaranya yang pendek astagfirullahalazim, astagfirullahalazim boleh itu juga ya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh ya 33 kali ya, dan lain-lain sebagainya loh. Itu dilakukan setelah sholat wajib ya, atau sholat fardu. Dan juga zikir setelah sholat sunnah boleh jika kita punya hajat ya. Lakukan kita tawasul pada Nabi Muhammad SAW, terus kita berzikir, terus kita berdoa apa hajat yang kita inginkan, itu boleh kita berzikir ya. Jadi Allah pun sudah memerintahkannya kepada manusia, pada orang-orang yang beriman ya, tentunya yang sudah mendapat hidayah. Susah kalau belum dapat hidayah dari Allah untuk kita berzikir, itu susah. Makanya bagaimana untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu, sahabat YouTube semua ya. Jadi kita harus banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama atau ceramah religi ya, atau yaitu ceramah agama Islam. Bagaimana kita ingin mendapat hidayah kalau kita tidak pernah menyimak ceramah ya para ustadz, para kiai ya. Bagaimana kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis ya? Tidak pernah membaca tentang agama ya, tentang pelajaran-pelajaran agama Islam, terutama mendengarkan ceramah agama Islam, itulah yang cepat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang udah saya lakukan. Ya. Jadi dari 12 poin tadi manfaat zikir, saya akan menerangkan satu saja ya. Yaitu di antaranya pertama tadi, mendapat kebahagiaan setelah mati. Jadi manusia itu setelah mati, harta, benda, kemewahan, kekayaan akan ditinggalkan di dunia ini. Yang dibawa itu apa? Amalan kebaikannya, yaitu amalan zikir ya, berzikir kepada Allah yang telah kita baca di dalam hati maupun lisan kita. Amalan yang sangat mudah, tidak memakai biaya, gratis ya. Bahkan ibadah zikir ini melebihi pahalanya, melebihi ibadah infak emas dan perak. Sahabat YouTube ya, perlu diketahui, luar biasa ya. Ibadah yang lebih tinggi dari infak emas dan perak, tidak pakai biaya, cuman kita hanya mengucap ya, membaca dalam hati maupun lisan, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim ya. Boleh yang pendek-pendek juga boleh, surat-surat pendek juga boleh ya, tasbih juga boleh ya. Boleh juga memakai surat-surat dari Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaika min rabbihi wal mu'minun. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariqu ma baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa laha ma iktasabat. Rabbana la tu'ahidna inna sina wa ahtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna lama taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu tadi diantaranya zikir-zikir dari ayat suci Al-Quran, yaitu surat
terakhir Al-Baqarah ya, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah 285 286. Boleh juga kita berzikir memakai shalawat. Dari shalawat, misalnya shalawat Naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqud wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Nah, itu tadi zikir dari shalawat Naria, emang panjang. Ya, kalau Anda tidak hafal memakai shalawat panjang, boleh juga memakai shalawat pendek ya. Juga boleh memakai zikir-zikir yang lain-lainnya ya. Terserah Anda yang Anda sukai. Boleh juga Anda baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wah, sobat YouTube, manfaatnya luar biasa ya. Zikir Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Hajat apapun yang kita inginkan terkabul ya. Jika kita baca lalu kita berdoa ya. Setelah kita lakukannya setelah sholat hajat ya, tengah malam. Apalagi setelah kita melakukan sholat tahajud, kita baca itu zikir Bismillahirrahmanirrahim beberapa ribu kali ya, mau 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, semampunya Anda. Itu sangat baik manfaatnya ya, kalau kita ingin mengamalkan ya, kalau kita ingin jadi orang yang lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin jadi orang yang sukses, yang maju, jangan lupa kita berdoa sambil berzikir ya. Doa dan zikir jangan ditinggalkan ya. Jadi kita sebagai orang Islam hanya bermunajat kepada Allah ya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Nah, itu yang kita harapkan, yang kita inginkan ya. Jadi kita dunia dapat, akhirat pun dapat. Udah dijanjikan oleh Allah ya. Orang yang berzikir semasa hidupnya di dunia itu akan dimasukkan ke dalam surga jikalau dia nanti sudah mati. Kita karena sudah kuat berpegangan pada dalil tadi ayat suci Al-Quran yang telah saya bacakan tadi ya, surat Al-Ahzab itu ayat 41 ya. Jadi ingat-ingat itu ya, surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, itu untuk pegangan hidup kita dari Al-Quran. Kalau kita tidak tahu membaca Al-Quran ya, tidak mengerti Al-Quran ya, mana kita akan dapat hidayah, mana mungkin kita untuk membaca zikir ya, karena kita buta akan Al-Quran, tidak mau belajar ya, tidak ngerti apa itu zikir. Itu kita maka harus banyak-banyak belajar. Kita sama-sama belajar. Siapapun boleh berdakwah, umat Islam ini ya, siapapun boleh, untuk menuju kebaikan ya, untuk menuju kita ke dunia surga, dunia akhirat yang selanjutnya itu. Jadi kita tidak harus berdakwah itu yang bergelar kiai ya, ustadz, tidak ya. Siapapun boleh menyampaikan 1 ayat 2 ayat Al-Quran ya, berdakwah itu iya. Sekalipun itu anak kecil, kalau dia itu emang pandai mengerti Al-Quran untuk berdakwah, boleh saja. Jangan dilihat anak kecil, tapi manfaat dakwahnya itu ya. Jadi kita berdakwah itu siapa saja boleh. Anda juga boleh bikin channel YouTube seperti saya ini, berdakwah di sini ya. Kita sampaikan 1 ayat 2 ayat pada sahabat YouTube semua. Manfaatnya akan lebih besar ya daripada kita membuat konten-konten yang tidak bermanfaat. Ini lebih bermanfaat ya, bisa disimak oleh sahabat YouTube semua. Ada manfaatnya. Kalau konten zikir itu mengarahkan, mengajak kepada kita semua umat Islam untuk menuju ke surganya Allah. Hidup tenang, tentram, ya, bahagia, gitu. Otak tidak panas. Ya. Itu manfaat zikir diantaranya. Banyak nanti saya akan lanjutkan ke episode-episode yang berikutnya. Saya jelaskan episode yang selanjutnya masalah tentang manfaat zikir. Jadi Anda harus mengingat Allah. Kalau hidup Anda ingin sukses, Allah ingat kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah,
Bagaimana Allah mau ingat kepada kita kalau kita saja sebagai hambanya tidak ingat kepada Allah? Tuh. Camkan kata-kata saya ini ya. Oke, dari saya Edi Jaya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.